Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Sepertinya Qin Yu mungkin memiliki kekuatan tersembunyi. Qin Yu hanyalah pembunuh murid-murid dalam peringkat. Belum lama ini, murid-murid dalam peringkat dibunuh olehnya lebih dari setengahnya. Sebelumnya ada murid inti Istana Haus Darah dan Hou Tianxia yang berada di peringkat 9. Sekarang korbannya adalah Nanggong Sao peringkat ke-8. Sungguh mengerikan seorang Qin Yu. Dalam debat, Ye Chen telah mengambil tas penyimpanan dari tubuh Nanggong Sao. Setelah memusnahkan Nanggong Sao, tubuh klon Ye Chen buru-buru menarik Biou pergi bersama, hanya menyisakan sepasang mata yang kagum, terpesona dan tidak bisa dipercaya di belakangnya. Mereka berjalan beberapa ribu kaki sebelum berhenti di hutan pegunungan. Begitu dia berhenti, Biou mengerutkan bibirnya dan menatap tubuh Ye Chen dengan ekspresi harapan, "Kau Ye Chen, kan?" Namun, tubuh klon di depan matanya, begitu kata-kata Biou jatuh, berubah menjadi sinar asap biru dan menghilang. Klon, melihat tubuh Ye Chen menghilang, Biou sedikit muram. Tidak, ini tubuh klon memiliki kultivasi sama dengan tubuh utama. Biou berpikir sejenak, dan matanya berkedip cerah. Iya, itu penampilan, kekuatan, kultivasi, jurus, dan kekuatan magis yang sama. Ketika mengatakan ini, napas Biou tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit terburu-buru, karena hanya dua orang di dataran Chu yang bisa memahami jurus tubuh klon ini, yaitu Jining Suang dan Ye Chen. Justru karena inilah Biou lebih yakin bahwa Qin Yu adalah orang yang dia impikan. "Aku tahu kamu ada di sini, silakan keluar." Biou melihat sekeliling berharap melihat dedikasi Ye Chen. Tapi, sekarang Ye Chen, bagaimana mungkin ada waktu luang untuk memperhatikan ini? Sekarang, Ye Chen hanya diam di atas awan saat ini, membawa tas penyimpanan Nanggong Sao untuk menghitung hartanya. Dia berada di peringkat ke-8, dan koleksi Nanggong Sao memang bukan orang kaya biasa. "Iya, itu sangat bagus." Ye Chen menyeringai. Tentu saja, saat dia ragu-ragu, aliran cahaya terbang melewati matanya, dan kecepatannya membuatnya ragu-ragu. Setelah beberapa saat panik, Ye Chen menemukan bahwa tas penyimpanan di tangannya telah hilang. Ye Chen merasa malu, tidak mengatakan apa-apa, langsung ke satu arah, dan mengenali siapa sosok itu sekilas, berteriak, kamu masih hidup, dan kamu mencuri buah ginseng berwarna-warni saat itu, bahkan sekarang kau berani mengambil barangku." Iya, sosok di depannya sangat cepat, muncul dari ketiadaan dalam sekejap. Ini benar-benar seperti cahaya. Ye Chen tidak bisa melihat apa itu untuk sementara waktu. Itu benar, sosok itu adalah hal yang pernah merebut buah ginseng dari Wu Sanpao dan Tai Yi, di tengah malam dan gagal mengejar. "Dasar sialan, aku akan mengejarmu, atau menunggu untuk menyusulmu, dan aku tidak akan menghabisimu." Di belakang, Ye Chen mengejar dengan wajah marah. "Kejar aku jika kamu memiliki kekuatan." Tanpa diduga, sosok kecil tersebut berkata, yang membuat Ye Chen sangat marah. "Oke, tunggu aku." Pada titik ini, Ye Chen menggunakan mata roda abadi untuk melihat apa itu. Tepatnya, itu seseorang. Lebih tepatnya, itu adalah orang yang sangat kecil dengan tubuh seukuran kepalan tangan orang dewasa. Itu seperti bayi kecil. Apa ini? Ye Chen mengejang sedikit. Dengan pengalamannya, Ye Chen belum pernah melihat sosok ini sebelumnya. Tanpa diduga, kata-kata Ye Chen jatuh begitu saja, dan pria kecil di depannya berteriak,
kamu adalah masalahnya, seluruh keluargamu adalah masalahnya. Ye Chen juga memarahi, kau adalah pencuri kecil. Apa? Dimarahi oleh Ye Chen, pria kecil di depannya marah, dan kedua tinjunya yang berdaging mengepal dan menginjak kakinya. Perlu disebutkan bahwa makhluk kecil ini marah, sungguh lucu. Ye Chen memanfaatkan kesempatan itu, dan lompatan besar melompat ke sisi pria kecil itu. Ye Chen segera menembak, menekannya di telapak tangannya, dan membungkus sosok kecil itu dengan pembatas. Lari, kamu lari lagi. Ye Chen dengan marah melangkah maju. Tapi apa-apaan kamu? Ye Chen, melihat pria kecil itu, dia tidak bisa membantu tetapi mengulurkan jari-jarinya dan menyodok perut makhluk kecil itu. Perlu dikatakan ya, sosoknya sangat lucu. Benar-benar tidak mengatakan, temperamen pria kecil ini tidak biasa. Meskipun dia dipenjara oleh Ye Chen, dia melompat-lompat dalam pembatas sisi itu, menari tinju kecil dan berteriak tanpa henti. Itu tidak baik. Ye Chen melangkah maju dan meraih sosok kecil itu, pertama-tama mengambil tas penyimpanan yang dicuri olehnya, dan kemudian Ye Chen melihat sosok kecil yang ditangkap olehnya dengan penuh minat. Ye Chen berkata, makhluk apa kau ini? Begitu kata ini keluar, samar-samar terlihat bahwa wajah kecil pria kecil itu menjadi gelap dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Aku bukan apa-apa, aku adalah manusia. Jika kau tidak melepaskanku, aku akan mengencingimu. Segera, pria kecil itu pecah. Jika dia tidak ditangkap oleh Ye Chen, aku khawatir dia akan kencing di wajah Ye Chen. Apa kencing? Ye Chen segera memeriksa di balik celananya dan menemukan sesuatu di balik celananya. Wohoho, makhluk apa kau bisa kencing juga? Pria kecil itu gila lagi, berteriak, tetapi suaranya sangat kasar. Suara berbisik. Ye Chen mengabaikannya, dan kemudian langsung mengeluarkan senjata spiritual wadah besi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Chen langsung melemparkan pria kecil itu ke dalam wadah besi, dan menekannya sehingga pria kecil itu tidak kabur. Pria kecil itu berteriak, biarkan aku keluar. Di dalam wadah besi, pria kecil itu berteriak dan melompat-lompat. Meski aneh dan aneh, kecepatannya tidak lambat, tetapi tidak bisa memecahkan larangan pada senjata spiritual wadah besi. Ye Chen berkata, diamlah dengan baik, kau berani mencuri barangku, tunggulah aku akan bermain denganmu nanti. Ye Chen tersenyum buruk, tidak lupa menggerakkan jarinya. Melihat ini, pria kecil di dalam wadah besi yang masih melompat-lompat, langsung menutupi selangkangannya. Setelah menangkap pencuri kecil itu, Ye Chen segera berbalik dan menghilang ke dalam kehampaan. Namun, ketika Ye Chen kembali ke tempatnya sekarang, Ye Chen tidak dapat menemukan Biou. Di mana dia? Ye Chen menggaruk kepalanya, dan kesadaran menyebar jauh, tidak pernah menyadari napas Biou. Tak berdaya, Ye Chen harus melihat lebih dalam. Sepanjang jalan, Ye Chen mendengar suara seperti itu, atau seseorang merampok harta karun itu, atau seseorang secara tidak sengaja menyentuh larangan di dalam gua, menyebabkan pembunuhan yang mengerikan. Bagaimanapun, gua itu sangat tenang dan hidup di mana-mana. Di depannya ada lautan udara yang mengepul, di mana Ye Chen berhenti sedikit, matanya menatap lautan udara ini. Aku tidak bisa melihatnya. Ye Chen bergumam setelah menatap sebentar, tetapi meskipun Ye Chen tidak bisa melihat, lautan gas ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya, dan Ye Chen secara intuitif mengatakan kepadanya bahwa tidak bisa masuk. Di sini, lebih baik tidak masuk. Ye Chen mundur sedikit, takut menginjakkan kaki.
Tetapi pada saat ini, wadah besi yang tergantung di kepalanya bergetar, dan kemudian ada suara berteriak, "Apa kamu bercanda? Jika kamu tidak masuk, biarkan aku masuk, di sana ada harta karun." Ye Chen melirik wadah besi dan menemukan bahwa pria kecil itu melompat-lompat di dalam, "Apa masuk untuk mati?" Pria kecil itu berkata, "Kamu tahu apa kentut? Ada senjata spiritual wadah besi dengan bahan besi surgawi bisa menjaga dirimu." Ye Chen sedikit terkejut saat mengatakan ini. Ye Chen memandang pria kecil dengan penuh minat. "Bocah kecil, kamu ternyata tahu banyak. Bahkan besi surgawi pun yang dipakai bahan material senjata spiritual wadah besi pun kau tahu." Pria kecil itu berkata, "Artinya, aku maha tahu." Mendengar ini, Ye Chen menjadi lebih tertarik, dan bertanya sambil tersenyum, "Kalau begitu kamu katakan tentang asal-usul gua ini." Disitulah itu dimulai. Berbicara tentang gua, pria kecil itu naik ke tepi wadah besi dan menatap Ye Chen secara misterius. "Wah, tahukah kamu bahwa tubuh gua ini adalah apa?" Ye Chen membeku sedikit, tercengang. "Apa maksudmu?" Melihat Ye Chen terlihat bodoh, pria kecil itu hanya duduk di sana. Pada pandangan pertama, dia tampak seperti pria kecil yang tidak tahu apa-apa tentang dunia, seolah-olah tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan. Inti dari gua adalah satu orang, seluruh gua adalah tubuh seseorang. Mendengar ini, konsentrasi Ye Chen buyar, dan seluruh orang ada di sini. "Gua yang begitu besar, kamu bilang itu tubuh manusia. Bahwa di dunia ini ada orang-orang besar." Pria kecil berkata, "Secara alami, tidak akan ada orang sebesar itu di dunia, tetapi gua itu memang tubuh seseorang. Adapun dunia yang sangat besar ini, itu adalah dunia internal seseorang, tetapi dengan pelapukan bertahun-tahun, itu telah rusak. Jika itu adalah dunia yang lengkap, apakah itu akan lebih besar?" Setelah mendengarkan pria kecil itu, Ye Chen terkejut. "Ayo pergi cepat, cepat." Ketika Ye Chen terkejut, pria kecil itu berteriak, dan sangat takut melihat raut wajah kecilnya. Sepertinya merasakan bahaya yang kuat. Ye Chen berkata, "Barusan kau terlihat sombong, kenapa sekarang ketakutan?" Ye Chen melirik pria kecil itu. Pria kecil itu berteriak, "Cepatlah, ayo pergi dari sini, jangan membuat banyak omong kosong, iblis datang, dan kamu tidak akan terjebak jika tidak pergi dari sini." Pria kecil itu memarahi dan melihat penampilannya, bukan lelucon. Melihat ini, Ye Chen mengerutkan kening, dan sepertinya merasakan napas aneh, yang membuatnya takut. Segera, Ye Chen berbalik dan melesat ke angkasa. Setelah melarikan diri, Ye Chen berhenti sedikit, matanya menatap ke satu arah sedikit. Baru saja, Ye Chen samar-samar menangkap nafas yang familiar tapi sangat kuat dan berbahaya, dan nafas itu membuatnya gemetar, bahkan semacam getaran dari lubuk jiwanya. Pria kecil di dalam wadah besi jauh lebih baik, dan sekarang dia menghela nafas lega di dada kecilnya. Pria kecil itu tidak bodoh. Meskipun dia tahu bahwa Ye Chen memenjarakannya di wadah besi. Ye Chen berkata, "Kamu tahu apa itu?" Ye Chen memandang pria kecil itu dengan ragu. Melihat ekspresi keraguan Ye Chen, pria kecil itu duduk, pertama menggaruk kepalanya, lalu menyentuh dagunya, dan berkata, "Itu hal yang aneh, dia masuk ke sini sebelum aku." Ye Chen berkata, "Ada orang lain yang datang ke sini sebelum dirimu." Ye Chen mengerutkan kening dengan tajam. Ini adalah sesuatu yang tidak Ye Chen duga. Ye Chen hanya melihat pria kecil memasuki gua untuk pertama kalinya,
tetapi Ye Chen tidak pernah mengharapkan siapapun untuk berjalan di dalamnya. Iya, pria kecil itu mengangguk, wajahnya kesal. Pria kecil itu berkata, dia masih ingin memakanku, tapi untungnya, aku cukup pintar untuk menghindari tertangkap olehnya. Ye Chen berkata, apa iblis itu kuat? Pria kecil berkata, dia sangat kuat, yang paling penting adalah dia menutupi kultivasinya dengan jurus rahasia surgawi sehingga dia bisa masuk ke dalam sini. Menyembunyikan kultivasi, Ye Chen memandang pria kecil itu dengan wajah tidak percaya, bukankah kekuatan melebihi tahap spiritual akan ditolak memasuki gua ini? Pria kecil itu berkata, apa kamu tidak tahu apa yang disebut jurus tingkat surgawi? Pria kecil itu melirik Ye Chen, dan kemudian tangan kecil itu menyentuh dagunya dan mengerang sejenak sebelum dia berkata, tapi dia sepertinya tidak bisa mulai membunuh di dalam gua, sebaliknya dengan kekuatannya, jika dia ingin membunuh, tidak ada seorang pun di dalam gua yang bisa melarikan diri. Ye Chen berkata, kamu membuatku takut akan iblis itu. Aku tidak punya waktu untuk menakutimu. Pria kecil itu menatap Ye Chen dengan wajah pucat, dan hanya duduk di wadah besi memegang dagunya dengan kedua tangan. Iblis itu sepertinya sedang mencari sesuatu di dalam gua. Layak diakui apa yang dia cari pasti harta karun besar. Hah. Sementara itu, cahaya keemasan melintas melewati mata Ye Chen, tidak hanya dia, tetapi bahkan pria kecil melompat tiba-tiba, mata besar mereka mekar dengan cahaya panas. Ayo kejar dengan cepat, itu harta karun. Pria kecil itu dengan cemas melompat-lompat. Tak perlu dikatakan, Ye Chen sudah mengejarnya. Meskipun cahaya keemasan sangat cepat, Ye Chen masih melihat apa itu. Itu hanya seukuran paku dan seluruh tubuh cahaya keemasan bersinar. Yang mengejutkan Ye Chen adalah itu adalah sebuah kata. Huruf. Ye Chen, yang sangat cepat, tiba-tiba terkejut. Tangkap, ambil dengan cepat. Pria kecil itu tampak lebih bersemangat daripada Ye Chen. Jika dia tidak terjebak di wadah besi Ye Chen, dia akan melompat keluar. Ye Chen tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, lompatan vertikal dan horizontal yang besar, memperpendek jarak dari karakter emas, dan kemudian tangan besar itu menyapu langit, meraih kilau emas kecil di tangannya. Segera, karakter emas berjuang keras di tangan Ye Chen, tetapi gagal lolos dari tangkapan Ye Chen. Ye Chen merentangkan tangannya dan melihatnya, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah kata. Meskipun hanya seukuran kuku, itu penuh dengan nafas yang tak terlukiskan dan terjalin dengan Tao yang misterius itu luar biasa. Ayo, berikan padaku. Pria kecil itu naik ke tepi, menatap harta kata dengan cerah, menjilat bibirnya lebih dari sekali. Kata-kata misterius yang bagus. Ye Chen juga sangat heran, seolah dia bisa melihat petunjuk dari huruf emas. Kata emas kecil ini sangat alami, mengandung energi luar biasa, dan yang terjalin oleh jalan surgawi. Tak perlu dikatakan, Ye Chen memegang huruf emas, mengangkat tangannya dan menempelkan huruf emas pada senjata spiritual wadah besi. Setelah menempelkan huruf emas pada senjata spiritual wadah besi tiba-tiba berdengung dan gemetar. Bahkan ada semprotan warna-warni dan garis-garis tipis, dan mengeluarkan energi. Itu menjadi lebih luar biasa, besar dan tebal, sederhana dan alami. Dari waktu ke waktu, jalan surga juga mengandung Taoisme yang tak terkatakan. Ya, itu sangat bagus. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menyentuh dagunya. Apa itu? Begitu banyak kata emas. Segera, suara berseru datang dari satu arah. Mendengar itu, Ye Chen tiba-tiba bergegas,
Di sana juga ada kata emas. Pria kecil itu berkata, ambil huruf emas dengan sebanyak-banyaknya. Ambil huruf emas dengan sebanyak